Shalom saudara, selamat pagi semua. Ya, apa kabar? Jadi doa dan harapan kita supaya semua kita tetap berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dalam keadaan yang baik-baik. Ya, kiranya kasih dan damai sejahtera Allah terus menyertai kita bersama. Ya, selamat bergabung kembali dalam renungan pagi kita pada pagi hari ini. Ya, kita merasa sangat bersuka cita karena tetap memperoleh kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita ya setiap hari. Nah, jadi saudara dan saudari semua, bagi meneruskan daripada renungan kita pada pagi hari ini, ya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi pada pagi hari ini, ya karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama di dalam renungan pagi kami pada pagi hari ini, di mana kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tetap menjadi landasan, yang tetap menjadi suluh langkah hidup kami setiap hari. Jadi terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan memimpin kami di dalam renungan kami pada pagi hari ini, dari permulaan ini sampai selesai dengan keadaan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita pada pagi hari ini, yang bertajuk telinga harus bersih. Ya, jadi seperti apakah telinga yang harus bersih itu? Jadi apakah mungkin ada telinga yang kotor? Ya, jadi untuk melihat perkara ini dengan lebih jelas lagi, ya mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-31 dan 32. Begini bunyinya: orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Nah, jadi saudara dan saudari semua, itulah yang saya maksudkan dengan telinga harus bersih, ya. Jadi kalau dengan kata lain ataupun dengan bahasa yang bahasa yang lebih teratur, orang selalu menyebut ini sebagai menjadi pendengar yang bijak. Ya, jadi kita menggunakan bahasa seharian saja, ya telinga harus bersih. Jadi itu memberi satu gambaran bahwa cara mendengar itu harus baik, ya. Itu kita maksudkan dengan telinga harus bersih. Nah, jadi pada pagi hari ini ya kita coba membersihkan pendengaran atau telinga kita terhadap teguran, ya, teguran yang menegur kita dalam banyak perkara, dan secara khusus di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu teguran yang membawa kepada hidup dan juga teguran yang menghalangi kita ataupun yang menegur kita untuk tidak terlibat dengan perkara-perkara yang merugikan. Jadi apa yang kita maksudkan dengan merugikan adalah hal-hal yang mungkin kotor ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa. Ya, jadi itulah yang kita istilahkan dengan kotor, ya. Jadi kalau kita orang di sebelah timur ini, jadi kita tahu apa saja yang disebutkan sebagai kotor, ya itu sudah membawa satu maksud yang agak lebih dalam, ya.
Nah, jadi saudara dan saudari semua, kita perlu ya mendengar dengan baik, menerima dengan baik, mempelajari dengan baik, dan sanggup mendengarkan teguran ya. Jadi kalau saya memperhatikan ini saudara dan saudari semua, soal tegur menegur ini, jadi hal ini hanya lebih baik berlaku ketika kita di umur kanak-kanak. Jadi kita itu lebih senang ditegur ya. Jadi semakin kita meningkat dewasa, sepertinya kita manusia ini agak semakin sombong ya. Semakin kita dewasa ya, semakin kita tidak berapa suka ditegur ya. Jadi inilah yang berbahaya. Jadi dengan alasan apa kita tidak suka ditegur, ya itu kita kurang pasti ya. Tetapi saya sendiri dapat melihat dan pernah mengalami bahwa kita orang dewasa ini ya lebih buruk kalau kita ini ditegur daripada menegur anak-anak ya. Orang muda, anak-anak ini lebih baik mereka ini ditegur ya. Kadang-kadang mereka lebih lebih menghargai teguran. Nah, jadi yang tidak menghargai ini adalah kita orang dewasa ini yang sering ya. Jadi mungkin ya kita lebih bersikap egois, kita mungkin bersikap tinggi hati, oh siapa kamu yang menegur saya, itu hal saya, itu adalah hak saya. Wah, itu yang sering berlaku ya. Kadang-kadang ada juga yang bersikap seperti sunyi-sunyi saja, namun makan di dalam ya, tidak suka ditegur, sehingga di dalam itu seperti kata orang makan hati ya. Jadi itu berbahaya saudara. Jadi firman Tuhan ataupun Amsal ya, Salomo mengingatkan kita supaya kita memberikan telinga kita kepada teguran yang mau membentuk kita, yang menegur kita tentang perkara-perkara yang senang saja kita cakap perkara-perkara yang salah. Jadi apa alasannya kita tidak mau ditegur kalau untuk membetulkan kita, kalau untuk menghalangi kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, yang akan merugikan kita, yang akan mungkin memalukan kita, ataupun akan memusnahkan harapan kita. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak suka ditegur walaupun kita tahu itu salah. Ya, kenapa? Jadi ada orang yang lebih bijak, saya tidak suka cara dia menegur. Ya, jadi kalau sudah tahu hal itu ditegur, kenapa mau tunggu orang menegur? Ya, jadi banyak yang lebih beralasan begini. Katanya, saya sanggup ditegur, tetapi saya tidak suka cara dia menegur. Ya, jadi kadang-kadang disengajakan, jadi supaya mencari-cari alasan lain untuk tidak sebenarnya sanggup ditegur. Ya, jadi saudara dan saudari, apa yang menjadi persoalan, yang menjadi hal yang lebih penting di sini? Apakah saya dan saudara sanggup ditegur? Ya, sanggupkah kita ditegur? Ya, kalau memang hal itu, kalau memang perkara itu harus diperbetulkan, jadi orang menegur kita, ya dengan selayaknya orang itu menegur kita. Jadi kita tidak dapat expect teguran itu seperti apa. Tetapi yang pertama harus disyukuri, orang yang menegur kita itu setidak-tidaknya dia menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak benar ya. Ada sesuatu yang mungkin mendatangkan akibat buruk pada kita. Terlebih katanya teguran yang membawa kepada kehidupan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, mungkin terlalu luas untuk membicarakan hal-hal yang perlu ditegur. Bagaimana cara menegur itu tidak terlalu penting. Yang terlebih penting di antara semua itu adalah apakah saya dan saudara siap ditegur. Ya, jadi saudara dan saudari, satu hal aja yang saya ingin tambah.
Siap atau tidak siap ditegur itu, saudara, itu sangat tergantung dengan rendah dan tingginya hati kita. Ya, bukan rendah dan tingginya pangkat dan derajat kita, tetapi rendah dan tingginya hati kita. Ya, jadi ada juga orang yang tinggi pangkat, tinggi derajat ini yang rendah hati, dia juga siap ditegur. Tetapi yang lebih buruk adalah tinggi derajat, tinggi juga hati. Ini yang lebih dahsyat lagi nih, lebih berbahaya. Jadi saudara dan saudari semua, tinggi hatimu, engkau tidak siap ditegur. Kalau rendah hatimu, engkau siap menerima teguran. Karena selalunya teguran ini jarang orang menegur kita untuk berbuat baik. Ya. Tetapi untuk sesuatu yang tidak baik, orang selalu mau menegur kita supaya menghindarinya, supaya tidak berlaku sedemikian rupa. Jadi saudara dan saudari semua, milikilah ya telinga yang bersih, ya, telinga yang mau mendengarkan dan telinga yang siap mempelajari, telinga yang siap untuk meneladani apa yang kita dengar, teguran yang kita terima, ya, supaya kita dapat merenungkannya, supaya kita dapat mendapat dan memperoleh sesuatu daripadanya. Jadi saudara dan saudari, kuncinya tinggi rendah hati kita. Ya, apakah kita siap atau tidak untuk menerima teguran? Ya, terlebih untuk yang menegur kita kepada jalan yang benar, hidup yang benar. Jadi saudara dan saudari semua, perkongsian saya pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan sebagai mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mengajar kami supaya menjadi pendengar yang bijaksana, ya, supaya kami selalu rendah hati, ya, terhadap mungkin ada teguran-teguran terhadap cara hidup kami, mungkin apapun perkara yang di dalam kehidupan kami yang mungkin kami sadar atau tidak sadar bahwa hal itu adalah merupakan perkara yang tidak seharusnya. Jadi ketika kami ditegur, ketika ada orang yang prihatin menegur kami, Tuhan, kami berdoa supaya kami memiliki hati yang siap untuk ditegur. Jadi telinga yang bijaksana mendengar teguran, yang sanggup mendengarkan, yang sanggup mencontohi, yang sanggup merenungkan, yang sanggup mempelajari, meneladani teguran-teguran yang diberikan kepada kami. Jadi terima kasih Bapa, dan terlebih supaya kami setiap hari ketika Tuhan menegur kami lewat firman Tuhan setiap hari, Bapa, biar kami memiliki telinga yang cukup bersih untuk bijaksana mendengar teguran Tuhan, karena kami percaya dan tahu dan yakin bahwa Tuhan menegur kami demi kehidupan kami, demi keselamatan kami. Jadi terima kasih Tuhan, memberkati dan menyertai seluruh kehidupan kami bersama pada hari ini, dimanapun kami, apapun keadaan kami. Kiranya Tuhan, hidup kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara dan saudari semua, pertemuan kita untuk pagi hari ini ya sampai di sini dulu, dan sampai kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya.